Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali kalimat syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala rahmatnya, nikmat dan kasih sayangnya. Dan karena semua itu kita masih bisa melangkahkan ke masjid yang mulia ini dan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan manfaat melayat atau takziah. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, di saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada utusan dari salah seorang putri beliau mengabarkan bahwasanya ada anaknya yang meninggal dunia dan ia mengharapkan beliau supaya menyaksikannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Famurha faltasbir wal tahtasib." Muttafaqun alaih. Yang artinya, kembalilah engkau kepadanya dan beritahukan kepadanya bahwa milik Allah lah segala yang dia ambil, dan kepunyaannya pula segala yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya telah ditentukan, maka perintahkanlah ia untuk bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Dari hadis yang singkat yang di atas ini, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Di antaranya adalah telah disyariatkan kepada kita untuk melayat atau takziah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, dan bisa juga untuk membuat mereka selalu bersabar dan ridho sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melayat atau takziah akan mengingatkan diri kita pula tentang kematian. Dengan mendatangi rumah mereka yang meninggal, kita selalu bisa mengingat diri bahwa suatu saat kita akan berbaring di tempat itu dengan tentram dan dibalut kain kafan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kehadiran kita dapat setidaknya memberikan sedikit penghiburan dan dukungan terhadap mereka. Meskipun tidak banyak yang bisa kita lakukan, ucapan bela sungkawa dan kedatangan kita bisa mengingatkan kepada mereka bahwasanya masih banyak yang peduli dan memperhatikan mereka. Dan apabila kita semua mendatangi rumah si mayit, kita diharuskan untuk mengingatkan kepada mereka agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan atau bermuat niyahah, meratap, memukul sampai merobek pakaian dan sejenisnya. Dan apabila kita ditimpa musibah, kita diharuskan untuk senantiasa mengucapkan kalimat istirja atau ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tujuannya agar tidak bersikap niyahah, karena semuanya adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya pula. Dan melayat orang yang meninggal bisa menjadi ajang kita untuk bertemu dengan mereka-mereka yang terkadang sangat sulit untuk ditemui. Di saat seperti ini, silaturahmi antar anggota masyarakat bisa menjadi lebih erat, karena mau tidak mau kita sama-sama membantu atau menemani mereka yang ditinggalkan. Tentang hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran surat Ali Imran ayat 185. Dan di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula,
kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 78 Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya dimanapun kita berada, walaupun kita di dalam tebing atau di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, maka kematian akan mendapati kita, sebagaimana firman-Nya, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 38 Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap umat memiliki ajal atau batasan waktu, sebagaimana firman-Nya, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batasan waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walaupun sesaat. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Dan yang terakhir Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya datang dari pribadi hamba saya sendiri. Sebelum kita akhiri acara pembacaan hadis kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat, dan agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma anzal bala wal ghala wal wabah wal zalazil wal qarana wal mihan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu ya Allah, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja, dan agar diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa serta perjuangan Islam, dan agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan agar diberi pula keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.